Apakah itu Wahabi? Sikap kita pada orang yang Wahabi, golongan Wahabi adakah akidah amalan atau pahamannya? Wahabi ni dia kerana mereka mengikut daripada pengasasnya, iaitulah Muhammad bin Abdul Wahhab. Menterjemahkan Allah ada tangan, ada kaki, ada macam-macam pasal. Ini semua ni bid'ah yang tidak pernah diajar oleh Nabi SAW. Faham lagi? Kalau kita tengoklah kitab-kitab akidah dia, tapi tidak dibicarakan di Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel Jawahir Mansuri, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan nikmat iman dan Islam, diberikan rezeki yang halal dan thayyiban, rezeki yang barakah dan berlimpah. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat channel Jawahir Mansuri, mari kita akan menengok bersama-sama tentang bagaimana itu Wahabi. Apa itu Wahabi menurut Kiai atau menurut Ustaz Azhar Idrus? Bagaimana penjelasan dari beliau tentang Wahabi? Kita lihat bersama-sama. Bagaimana nak tahu orang itu Wahabi? Apakah itu Wahabi? Sikap kita pada orang yang Wahabi, golongan Wahabi adakah akidah amalan atau pahamannya? Wahabi ni dia kerana mereka mengikut daripada pengasasnya, iaitulah Muhammad bin Abdul Wahhab. Jadi ambil nama ayah dia Abdul Wahhab, golongan bin Abdul Wahhab ni sebagai Wahabiyah atau Al-Wahabi. Macam Imam Syafi'i, bukan nama Imam Syafi'i, dia Muhammad bin Idris. Syafi'i ni tok yang nombor 5, maka orang ikut Muhammad bin Idris ni sebagai orang ikut mazhab Asy-Syafi'i. Faham lagi? Imam Hanbali, nama dia Ahmad, ayah dia Hanbal, maka orang panggil Hanbali, orang ikutkan Imam Ahmad. Faham lagi? Maka Wahabi itu daripada Muhammad bin Abdul Wahhab. Yang sampai sekarang ini pun orang masih gelar dengan firqah Wahabi. Jadi adakah mereka ini pada ibadah ataupun pada syariat ataupun pada akidah? Dua-dua ada. Pada syariat pun Wahabi, pada akidah pun Wahabi. Yang lebih menyedihkan ialah pada segi akidah. Kenapa? Kerana berlainan daripada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Apa lainnya? Mereka ini mujassimah, menjisimkan Allah, menterjemahkan Allah ada tangan, ada kaki, ada macam-macam pasal. Ini semua ni bid'ah yang tidak pernah diajar oleh Nabi SAW. Faham lagi? Kalau kita tengoklah kitab-kitab akidah dia, tapi tidak dibicarakan di Malaysia. Kalau tengok kitab-kitab dia duduk bahas sama dia, kita dapat kitab-kitab di tanah Arab, dia duduk bahas dia, Tuhan ni dikhilaf pula puak-puak Wahabi ni. Ada kata Tuhan ni tangan dua-dua belah kanan belaka, pendapat kedua sekanan sekiri, pendapat ketiga dua belah kanan satu tangan kiri. Ada pendapat Wahabi kata tak, Tuhan ni ada satu tangan kanan dan ada tangan-tangan yang lain pula. La ilaha illallah. Ni semua ni bukan ajaran Islam. Faham lagi? Main tangan-tangan apalah Tuhan lagu tu. Tak. Jangan bercara begitu. Kita ni menyembah Allah. Allah ni bukan berhala. Faham? Orang mari tanya Nabi, Tuhan ni macam mana? Sif Rabbak lana, Tuhan kita kan bagaimana keadaan Tuhan kamu ya Muhammad pada kami? Sama dengan Tuhan kami, buat dengan temaga ke, buluh ke, besi ke, kaca. Turun ayat kul huwallahu ahad. Faham lagi? Dia Allah yang esa. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tak ada sesuatu yang seumpama je. Bukan Tuhan jenis ada kaki, bukan jenis ada muka, bukan jenis ada tekak. Itu semua makhluk belaka. Faham? Ini bahas masalah. Kemudian sifat mereka itu mengkafirkan ulama-ulama. Bukan mengkafirkan orang semua berhala. Ulama-ulama besar dikata kafir. Ini masalah kuat takfir. Suka mengkafirkan ulama. Kita saya kira tak ada hukum lah. Tak ada hukum dah kita rakyat jelata ni. Ulama-ulama muktabar tu kafir. Mengkafirkan ulama ni, mengkafirkan ulama ini bukan ajaran Islam.
Betul tak? Ha. Ajaran Islam kata gua ni, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khaira. Kalau kamu beriman dengan Allah hari kiamat, kata yang baik-baik. Kalau jenis mengkafirkan ulama, ini golongan apa ni? Ini bukan ahli sunnah wal jamaah. Ingat baik-baik. Nabi kata, "Sataftariku ummati ala salasin wa sab'ina firqah." Umatku jadi 73. Sintani wa sab'ina finnar. 72 dalam api neraka. Kalau mengkafirkan orang-orang ulama-ulama, agaknya golongan ni golongan ahli syurga ke ahli neraka? Ada. Ha. Ya begitulah penjelasan beliau dari Ustaz Azhar Idrus tentang masalah Wahabi. Kalau kita bicara tentang Wahabi, kami mengutip dari Anur Online, Wahabi merupakan sebutan dari pengikut ajaran Muhammad bin Abdul Wahhab. Wafat 1793 Masehi. Siapa itu Muhammad bin Abdul Wahhab? Ini seorang tokoh yang diklaim oleh pengikutnya sebagai pemurni tauhid. Lahir di kampung Uyainah, Najd, 70 km arah barat laut kota Riyadh, Arab Saudi sekarang. Oh iya. Oh, ini yang Arab Saudi sekarang ya. Tapi akhir-akhir ini bermunculan bantahan dari sebagai orang bahwa penisbatan Wahabiyah atau Wahabi kepada Muhammad bin Abdul Wahhab itu tidak benar. Ada yang membantah saudara-saudara tentang Wahabi itu dari Abdul Wahhab. Dan selanjutnya, lakob atau julukan ini diambil dari nama ayahnya Abdul Wahhab, dan nisbat seperti ini sudah masyhur di kalangan Arab, seperti pengikut Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i disebut Asy-Syafi'iyah, lakob yang dinisbatkan dari nama kakeknya Idris Asy-Syafi'i. Pengikut Imam Ahmad bin Muhammad bin Hambal disebut Hambaliyah, nisbat kepada nama kakeknya Hambal dan semisalnya. Maka nisbat Wahabiyah bukan suatu penyematan atau pengistilahan asing, apalagi salah. Nih, tidak salah, ini memang sudah ada penisbatan atau sudah terbiasa di kalangan Arab waktu itu, selalu dinisbatkan ke kakeknya atau ke ayahnya. Namun sudah masyhur bagi kalangan orang Arab. Jadi yang tadi membantahnya itu bisa dijadikan gak benar. Memang itu sudah betul-betul dinisbatkan. Ya begitulah tentang masalah Wahabi. Di sini juga dijelaskan bagaimana yang disampaikan oleh Ahmad Ma'ruf Asy'ari dalam bedah buku Rekam Jejak Radikalisme Salafi Wahabi, Sejarah Doktrin dan Akidah, waktu itu di Masjid Agung Kota Sidoarjo. Bantahan mereka beralasan bahwa tokoh yang disebut itu bernama Muhammad bin Abdul Wahhab, mestinya menjadi Muhammadiyah, bukan Wahabi, karena nama Muhammad, sedang nama Wahhab adalah nama ayahnya Abdul Wahhab. Kata mereka, Wahabi itu dinisbatkan kepada Abdul Wahhab bin Rustum yang memang Khawarij. Inilah tipu daya untuk menghindari sorotan buruk dari kaum muslimin yang telah menyaksikan sejarah kelam Wahabi di masa lampau maupun sekarang ini. Ungkap Ma'ruf Asy'ari dari penerbit
Kalista Surabaya sambil mengutip isi buku Lanjut Ma'ruf. Di dalam buku yang sedang dibedah ini telah membeberkan bahwa banyak ulama Wahabi sendiri mengakui penisbatan Wahabiyah atau Wahabi bagi pengikut Muhammad bin Abdul Wahab, bahkan membangga-banggakannya, yaitu jadi bahkan dia membangga-banggakannya kok. Istilah Wahabiyah memang disematkan oleh kaum muslimin yang menentang dakwah Muhammad bin Abdul Wahab. Ya begitulah tentang sekelumit atau tentang masalah Wahabi. Bagaimana asal usul Wahabi itu, bagaimana nama Wahabi itu dicetuskan. Kita sudah sedikit mengetahui tentang masalah Wahabi. Jadi ciri-ciri Wahabi kayak apa kita sudah sedikit mengetahui. Jadi kita kalau ada orang nanti ada di ciri-ciri tersebut, ya kita tidak kaget kayak gitu. Ya mungkin sekilas dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kami sebagai manusia biasa tidak luput dari salah dan lupa. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.